Aneh. Nggih. Siap. Jelas suara saya? Nggih. Sehat semua? Kita cek kehadiran dulu ya. Kita cek kehadiran. Kita masuk. Ini jumlah semuanya 25. Coba berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 11, 8, 1. 20. Berarti 5 yang tidak masuk. Ini 5 orang kemana? Coba sebut siapa yang sakit nih? Hah? Dini. Ya. Dini sakit ya? Terus? Sakit? Kemudian? Novia sakit, Aisyah juga. 4, satu lagi. Coba. Darina sakit juga. Ini kenapa banyak yang sakit? Gajah. Apa penyakitnya? Dini sakit apa Dini? Nah, terus ya. Intana sakit apa? Tensi rendah. Oh, infeksi. Oh, infeksi ginjal sama-sama. Novia sakit apa? Biasa ya. Terus Siti Aisyah. Terus Linda. Linda demam. Baik anak sekalian. Kemudian berikutnya coba rapikan tempat duduk. Semua Putri, kemudian Solin, Iza, kemudian Lindam. Pindahkan saja. Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai kerja, kita ice breaking. Ada yang mau nyumbang ice breaking, mau mimpin ice breaking? Ada yang mau mimpin ice breaking? Ya. Kita doa dulu ya, ice breaking ya, biar berkah dulu. Kita berdoa. Ada yang mau mimpin doa? Siapa yang biasa pimpin doa? Nah, senyum aja sih. Pimpin doa. Maju. Oke. Silakan. Gak apa-apa, pakai kacamata doa.
satu. Tepuk satu. 14. Kelebihan. Bisa ya? Oke. Nah, fokus. Tepuk 3. 3. 3. 4 2 kali. 4 2 kali. 4 2 kali ditambah 3. Baik, coba sekarang berpasangan. Nah, berpasangan ya, berhadapan, berhadapan dengan pasangannya sebentar. Oh, yo, cepat, hitungan 1. Siapa ada pasangannya? Yang ada pasangannya ada apa-apa, jadi penonton. Nggak bisa. Bisa. Ayo berpasangan, berhadapan. Aura berhadapan. Sama apa? Baik, coba kita game numerasi. Apa numerasi itu? Numerasi.
tetapi pekerjaannya sama seperti orang yang tidak kuliah. Betul atau betul? Kalau kita lihat dari sisi baiknya, yang penting halal tentunya, itu sisi baiknya ya. Yang penting halal, jangan nanti kalian anggap itu hina, bukan begitu maksud aku. Apapun pekerjaan keluarga kita, kalau memang posisinya yang tadi itu adalah ternyata keluarga kita, bapak kita, kakak, atau siapapun yang sudah capek-capek kuliah, tapi ternyata dia seperti kerjaan orang yang tak kuliah, jangan kemudian dianggap hina, bukan itu maksud aku ya. Bukan dari sisi itu. Semua pekerjaan itu yang penting halal adalah pekerjaan yang mulia. Walaupun dia berdasi pakai sepatu, mobil mewah, tetapi hasil korupsi ya. Itulah hasil yang tidak bagus, itu pekerjaan yang tidak mulia. Tetapi walaupun dia tukang sampah, tentunya kalau dia halal, itulah pekerjaan yang mulia. Jangan misalkan bapak kita jadi tukang ojek, kemudian kita malu. Saya bapaknya jadi tukang ojek. Ada yang bapaknya jadi petani, baca ya. Nah, dan yang itu yang membuat kita malu. Kerja apapun bapak kita, yang penting halal. Bapak kita adalah laki-laki yang paling baik. Tentunya setelah Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, anak sekalian, tentang qadha dan qada. Kira-kira kaitannya apa dengan gambar yang Pak Guru sajikan? Qadha dengan gambar ada orang kuliah, wisuda, terus ada gambar nelayan, ada gambar apa? Ketentuan. Nah, kaitannya apa sama gambar ini? Sudah capek-capek kuliah, tetapi ya kehendak Allah, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hanya berusaha. Artinya apa? Sekarang kalian ini kan jadi pelajar, jadi siswi ya, jadi pelajar. Jangan kalian dari sekarang udah mikir, wah, duit dengan sekolah lebar, banyak orang sekolah di rumah tapi juga tidak sukses. Lebih baik saya tidak sekolah, capek-capek. Nah, jangan seperti itu maksudnya. Nah, jadi kita mikirnya itu adalah, cara kita berpikir adalah yang penting kita sudah usaha. Terus apa? Pasangan apa? Berdoa, berusaha dan berdoa. Berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar, ya. Ikhtiar dan berdoa, baru kita serahkan kepada Allah. Baru kita bertawakal. Nanti kalau sudah kuliah, kita mau jadi apapun, mau jadi IRT itu kan kayak pengangguran, ya kan? Nah, IRT itu kan pengangguran. Tapi kan bangga kan, pengangguran tetapi suami kaya, misalnya, kan enak kan? Ya, pengangguran pengangguran beruang. Tahu beruang? Ya, beruang ya. Beruang, tahu beruang? Nah, beruang binatang. Beruang. Jadi ini sebagai pendahuluan kita pada kesempatan kali. Kemudian perhatikan, kita akan belajar tentang qadha lebih dalam. Ya. Masih semangat? Ini belum kita diskusi ya. Ini sebagai pendahuluan dulu. Perhatikan nih materi kita. Ini qadha dan qadar. Kita pendalaman materi sebentar. Boleh jelaskan? Jadi anak-anak sekalian, yang menjadi permasalahan dalam hidup kita adalah seringkali kita salah cara memandang tentang qadha dan qadar. Seperti tadi, capek-capek kuliah, tapi
belum paham, belum mengimani secara utuh arti qada dan qadar itu. Dan yang penting kita sudah berusaha. Hasilnya kita mau jadi apapun nanti, sukses atau tidak sukses itu kita serahkan kepada Allah. Ini yang akan kita diskusikan. Jadi permasalahan masyarakat yang belum memahami konsep qada dan qadar kaitannya dengan kesuksesan. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Jadi kita bagi kelompok, tapi sebelumnya pendalaman materi dulu supaya kita paham betul apa itu qada dan qadar. Perhatikan sekalian, slide pertama qada dan qadar. Coba baca, siapa yang baca? Siapa yang baca? Oke, silakan. Bentar dulu. Siapa nih? Nadia. Oke, Nadia. Qada dan qadar. Oke. Qada dan qadar memahami kehendak Allah. Qada dan qadar adalah dua konsep fundamental dalam Islam. Memahami keduanya penting untuk menjalani hidup dengan penuh kelegaan dan keyakinan. Slide kedua. Ini baru jelaskan. Silakan. Siapa yang baca? Giliran. Rodatul Dina, silakan. Definisi qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah SWT mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam semesta termasuk nasib manusia. Qada adalah kuasa Allah SWT dalam menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Qada ketetapan Allah Ini SWT kesimpulannya. atas segala sesuatu. Qada kuasa Allah Ta'ala dalam menentukan kebenaran. Nah, ya anak sekalian, apa bedanya qada dan qadar? Bedanya adalah qada itu ketetapan Allah dari zaman azali, itu qada. Ya. Sementara qadar adalah ketentuan Allah hari ini saat ini. Itu qadar, eksekusinya. Nah, sekarang hari ini kalian ada yang sakit, itu ketentuan Allah yang qadarnya Allah. Kemudian secara umum, perhatikan qada dan qadar itu dibagi dua, ketentuan Allah itu dibagi dua. Mana spidol? Spidol. Jadi ketentuan Allah itu ada dua. Ada yang berbicara ketentuan. Ini ada dua. Ada yang mu'allaq, ada yang mubram. Mu'allaq itu dari kata allaqa yu'alliqu, digantung, tergantung. Tergantung usaha dan doa. Tidak bisa dirubah. Mu'allaq artinya bisa dirubah. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang Tidak bisa dirubah. awanannya tidak bisa dirubah. Nah, ini nanti poin kedua yang akan kita diskusikan ya. Nanti kalian coba paparkan contoh yang ini. Nah, ini akan kita diskusikan. Kemudian pertama, nanti kalian menyikapi tugasnya, tugas kelompok hari ini maksudnya menyikapi ketentuan Allah, kaitannya dengan pekerjaan. Nah, yang tadi itu ya, di awal tadi. Oke, perhatikan slide berikutnya. Sebelum kita diskusi hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar saling berkaitan erat. Qada adalah hasil dari qadar. Qadar itu sebenarnya hasil dari qada. Kemudian berikutnya peran qada dan qadar dalam kehidupan sehari. Nah, ini penting sekali. Perhatikan. Siapa yang baca? Coba di baris paling belakang. Siapa yang baca? Di pedas. Baru baca ya. Pertama, penerimaan terhadap ketentuan Allah. Kita ridho, sakit dan ridho. Kalau kita imani yang ini, kita pahami konsepnya. Kita sakit itu bukan kemauan kita, ya kan? Kita sudah jaga kesehatan, tetapi siapa yang menginginkan kita sakit? Allah. Apa hikmahnya? Kita juga harus paham. Kurangi dosa. Jadi kita harus paham itu. Kemudian kedua itu ada usaha. Bisa dilihat ada usaha. Dengan kita paham bab ini secara betul, kita akan semakin rajin untuk berikhtiar berusaha, untuk sukses, untuk dapat pekerjaan
Kemudian ketiga, syukur. Kalau kita dapat nikmat, kita tidak takabur. Oh, ini hasil usaha saya, enggak. Itu semata-mata adalah dari Allah SWT. Kemudian berikutnya sabar. Kita dapat ujian, kita cepat bersabar kalau paham betul bab ini. Baik, dan sekarang bagi kelompok seperti kelompok kemarin. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di paling barat. 1, 2, 3. Isi sebentar ya. Tinggal bentar nih kita mau keluar. Memang jadwal keluarnya memang belum ini. Kamu masuk di ganti nilai. Ini kita kelompok berapa? Kelompok 2, Bapak. Wah, masuk di kelompok 4. Si Dana kelompok 1. Kelompok 1 belum ada. Ya, legowo aja, legowo. 5 temannya. Nah, cepat hitungan 1. Cepat. Semangat. Jadi tak apa nih? Semangat. Maju dikit, agak setelah utara dikit, mundur dikit, utara dikit. Munduran dikit. Tinggal di kelompok berapa tinggal? 2. Kita tolong kita di mana di sini. Nah, geser dikit. Semangat, ada semangat. Belajar ini juga takdir sama. Mundur dikit saya. Bagus ya lingkarannya kencing. Dua empat lima. Oke, supaya ada di sana. Cepat. Nah, yang boleh. Baik, tugasnya ada 2. Maksud nomor 1 ini perhatikan. Kan ada 2 di sini yang didiskusikan ya. Nanti dipresentasikan. Pertama, menyikapi ketentuan kaitannya dengan pekerjaan, ya. Ketentuan kaitannya dengan pekerjaan. Seperti yang baru dijelaskan tadi. Maksudnya, misalkan kayak tadi dijelaskan, paparkan contoh. Misal di dekat rumah saya ada yang sudah S1 tetapi masih nganggur. Di dekat rumah saya ada yang sudah sarjana tetapi belum punya rumah. Tapi nanti dibuatkan komentar, dijelaskan. Walaupun demikian dia sudah berusaha. Saya lihat, saya perhatikan, saya dengar cerita dia sudah berusaha, tapi memang itulah kehendak Allah. Nah, seperti itu. Kemudian poin kedua, dibuatkan contoh sebanyak-banyaknya. Kalau bisa nanti sambil dijelaskan semampu kalian. Mana contoh yang bisa dirubah dan mana contoh yang tidak bisa dirubah. Mulai dari sekarang, waktunya tidak banyak, hanya beberapa menit. Semakin cepat selesai, semakin cepat kita keluar. Silakan. Aktif semua berpendapat. Mulai diskusinya. Semakin ribut semakin bagus. Kalau diam kurang bagus. Semampu kalian. Yang penting ada diskusinya, jangan diam. Semampu kalian. Ada diskusi. Biar semangat ya kita. Sekali lagu yang penyemangat. Mau lagu penyemangat, musik penyemangat. Ini seluruhnya supaya semangat. Penting semangat. Mulai diskusinya. Jangan fokus di musiknya. Instrumen bagus ya, apa musik? Tinggal musik tidak kayak. Ya diskusi dong. Bapak tadi soalnya. Ikut ada diskusi yang serius. Bapak tadi soalnya. Menyikapi ketentuan kaitannya dengan pekerjaan. Buatkan contoh-contoh. Bisa. Kalau percaya sama kalian ya kita. Ya, dibuat aja semampunya. Diskusinya mulai. Diskusi jangan saling diam-diamin. Kelas 9 itu udah besar ya, udah bisa diskusi.
Oke, mulai diskusi. Semua mengambil peran, semua ikut aktif. Nanti kita tanya, perlu nilai ini siapa yang aktif ya? Kurang nilainya kalau nggak aktif. Ya, bisa dicek gitu ya. Ada di paket anak-anak ya. Bisa cek paket jadi bisa. Sama dalilnya bagus. Bisa buka paket. Oh ternyata Pak Guru udah hospitality. Oh. Kalau udah selesai bisa